Ya, baik. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kita berada, semoga keadaan kita sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami, 14082. Saya Yurmanto Zai dengan NIM 18141414080. Saya Joni Sadar Halawa, NIM 181414081. Nah, dalam video kali ini teman-teman, kita akan membahas dua metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran tanya jawab dan metode pembelajaran eksperimen. Nah, baik, langsung saja kita akan beralih ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang metode pembelajaran tanya jawab terlebih dahulu. Nah, berikut adalah beberapa pengertian dari metode pembelajaran ahli. Yang ada Sujana dalam di tahun 2011 mengatakan metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa atau peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, sedangkan menurut Sutikno dalam Aditya 2016 juga, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru dalam hal ini agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, tentu bukan hanya ini beberapa definisi dari metode pembelajaran ini, namun dalam slide ini kami hanya mengangkat dua menurut para ahli saja yang kami rasa sesuai. Nah, dan berdasarkan dengan pendapat para ahli atau kedua ahli ini, kami menyimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan. Nah, kemudian slide berikutnya adalah tentang pengertian metode tanya jawab. Namun, ini bukan sebagai definisi seperti yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Ini lebih ke bagaimana pentingnya metode tanya jawab ini dalam metode pembelajaran. Nah, disampaikan oleh Sujana dalam Bahrudin tahun 2014 mengatakan atau menyatakan bahwa metode tanya jawab merupakan salah satu metode mengajar yang paling efektif. Nah, ini adalah pendapatnya ya, paling efektif dan efisien dalam pengembangan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, dan dalam penerapannya metode tanya jawab dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun secara klasikal. Baik itu antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, guru ke siswa, dan dengan demikian tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru akan lebih mudah dicapai dengan baik oleh siswa. Nah, ini lebih ke bagaimana Sujana ini dalam Bahrun ini menyampaikan bahwasanya tanya jawab ini adalah salah satu metode yang cukup efisien dan efektif. Dan mungkin kita juga tahu bersama bahwasannya tanya jawab ini memang sangat penting, karena menurut kami pribadi saja tanya jawab ini salah satu manfaatnya adalah dapat menumbuhkan atau menghidupkan suasana kelas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari metode pembelajaran tanya jawab ini. Yang pertama adalah tujuan dari metode tanya jawab adalah menciptakan suasana yang hidup. Nah, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya tadi. Nah, setiap peserta ikut aktif menggali ide-ide peserta, memberikan rangsangan kepada siswa untuk merumuskan ide sendiri, mengetahui posisi pemahaman siswa terhadap tema yang dibahas, mendorong siswa dapat mengkonsolidasikan pemahamannya, dan memberikan kesempatan siswa berani berkomentar. Kemudian karakteristik berikutnya adalah penggunaan metode ini mengembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklasifikasi, membuat kesimpulan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Nah, istilahnya ya siswa mengamati terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan,
terus mengklasifikasi, membuat kesimpulan. Nah, dari tentu beberapa proses tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa siswa itu sangat berperan aktif, bukan guru. Jadi proses belajar mengajar itu tidak hanya satu arah, tapi timbal balik. Kemudian karakteristik berikutnya adalah metode pembelajaran tanya jawab dapat memungkinkan terciptanya aktivitas proses mental siswa untuk melihat adanya keterhubungan yang tersedia dalam materi pembelajaran. Nah, slide berikutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, maka presentasi akan diteruskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya berikan waktu. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran, maaf, slide berikut. Ya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran tanya jawab. Di sini menurut Yusuf di Baharudin tahun 2014. Dia mengklarifikasi ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran tanya jawab ini. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, yaitu pertanyaan yang menarik dapat menghilangkan rasa ngantuk siswa. Yang kedua, melatih siswa berpikir kritis. Ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa. Keempat, pertanyaan dapat mengurangi proses lupa. Kelima, pertanyaan dapat membangkitkan hasrat untuk melakukan penyelidikan. Dan sedangkan kekurangan, yang pertama, siswa dapat dicekam, ketakutan, atau nervous selama tanya jawab dilakukan. Yang kedua, tidak mungkin semua siswa punya kesempatan untuk bertanya jawab dalam 1 jam pembelajaran. Ketiga, waktu banyak terbuang. Dan yang keempat, ada siswa yang tidak aktif. Nah, keunggulan pendekatan metode tanya jawab juga adalah suasana kelas lebih hidup karena sambutan kelas akan lebih baik. Dan ini menurut dari kedua orang, yaitu Subana dan Sunarti dari Magdalena tahun 2014. Yang tanya jawab, partisipasi siswa lebih besar dan mereka berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan baik dan mencoba memberikan jawaban yang tepat. Nah, pada bagian B, yaitu metode pembelajaran eksperimen. Menurut Sumatri tahun 2001, metode eksperimen adalah cara belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri dari hasil percobaan yang dilakukan. Sedangkan menurut Paul Suparno, metode eksperimen adalah satu submetode mengajar di mana siswa diajak untuk melakukan suatu usaha percobaan sebagai pembuktian, pengecekan bahwa teori yang dipelajari itu memang benar. Ya. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita teruskan. Ada beberapa tahap-tahap metode pembelajaran eksperimen. Ya, ini menurut Palendeng, ya, dia mengelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu adalah percobaan awal. Namanya saja awal, ya, berarti ini dilakukan sebelum masuk ke teori. Jadi guru mengajak siswa untuk melakukan percobaan-percobaan
yang ketika percobaan itu didapatkan hasilnya, maka itu mengarah ke teori yang akan dipelajari. Contohnya, ketika materi yang akan dipelajari adalah tentang teorema Pythagoras misalnya, maka pada tahap ini guru itu mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan segitiga siku-siku, seperti penggaris siku-siku atau lain sebagainya. Kemudian percobaan awal dilakukan di sana, artinya guru mengukur panjang sisi A berapa, B, lalu panjang sisi C berapa. Itu maksudnya percobaan awal. Nah, setelah itu diukur, maka masuk ke langkah yang kedua, adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini juga dilakukan oleh siswa. Jadi setelah gurunya mengambil misalnya tadi adalah penggaris siku-siku, lalu guru mengukur panjang sisi ketiga penggaris siku-siku tersebut berapa, lalu itu diamati oleh siswa, diamati dan sebaiknya hasilnya atau data-data yang diperoleh itu dicatat. Ya, dan lebih bagus lagi kalau bendanya tidak hanya satu, supaya bisa dibandingkan satu dengan yang lain itu seperti apa. Nah, setelah itu diamati, artinya kan didapat, oh panjang ini 5 cm dan seterusnya. Ya, yang ketiga adalah hipotesis awal. Siswa boleh menduga-duga. Siswa bisa mengatakan, oh begini, atau ini 5 cm karena begini, terus ini mungkin kebetulan, atau ini tidak benar. Boleh saja. Jadi siswa itu bisa menduga-duga, bisa memberikan segala macam kemungkinan sebelum nanti akan masuk ke tahap verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah pelurusan. Jadi apa yang sudah didapat, data-data yang sudah diperoleh itu akan diverifikasi oleh guru. Nah, ini akan dibimbing oleh guru bahwa ketika hasilnya seperti ini, maka itu sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Itulah yang akan kita pelajari. Kurang lebih seperti itu. Kalau tidak sesuai, ya dicek lagi. Apakah ada salah perhitungan, apakah ada salah pengukuran, atau ada jenis-jenis kesalahan yang lain. Setelah diverifikasi, artinya sudah didapat suatu benang merah atau konsep, dan langkah selanjutnya adalah aplikasi. Ya, artinya tahap ini siswa diharapkan sudah mampu memahami, sudah percaya bahwa materi yang akan dipelajari itu seperti ini. Selanjutnya mereka bisa mengaplikasikan. Ya, dan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ya, dari awal bagaimana hipotesisnya, terus setelah verifikasi apa, terus atau belum. Ini perlu untuk membangun siswa yang kritis, ya, reflektif, dan selalu ingin berbenah. Selanjutnya, ada pula karakteristik atau ciri-ciri metode pembelajaran eksperimen. Ya. Metode ini memang untuk membelajarkan siswa dengan melakukan percobaan. Ya, setelah mencoba, mengamati, lalu menarik kesimpulan, lalu dihubungkan dengan konsep, lalu dievaluasi. Ya, metode dirancang untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran tertentu. Ya. Selanjutnya, metode yang membantu siswa dalam pemrosesan informasi yang aktif. Kemudian metode yang mengarahkan siswa mempelajari lingkungan belajar sebagai suatu ekologi. Ya, jadi dengan metode ini sebenarnya siswa itu dekat dengan lingkungan. Jadi dia menganggap matematika itu tidak abstrak sekali. Karena sebetulnya matematika ada di lingkungan saya. Oh, matematika itu ternyata penggaris tadi. Oh, matematika itu ternyata pengukuran yang saya lakukan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dekat dengan lingkungan dan pemahamannya bisa dipastikan lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah. Ya, begitu karakteristik metode pembelajaran eksperimen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Seperti metode tanya jawab tadi punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya ini kita bisa baca sendiri, ya, siswa bisa menjadi kritis, ya. Lalu kebenaran langsung teruji, memudahkan siswa untuk menemukan hal baru, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Jadi dengan metode eksperimen, maka siswa itu bisa memilih, oh ini saya terima karena memang betul sesuai dengan hasil yang saya dapatkan. Atau oh ini tidak bisa saya terima karena ini kok keliru dengan hasil yang saya dapatkan. Nah, itu kan bisa menjadi bahan evaluasi, lalu bisa mengembangkan siswa untuk punya daya pikir yang kritis, ya, dan tidak mau menerima sesuatu itu dengan apa adanya.
Lalu kekurangannya ya keterbatasan sekolah gitu dalam menyediakan media pembelajaran. Oleh karena eksperimen juga maka belum tentu berhasil. Jadi ketika gagal ya harus diulang-ulang supaya polanya terbentuk lalu ditemukan titik terangnya. Ya sebenarnya metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Tetapi dalam ilmu matematika juga tidak tertutup kemungkinan. Nah demikian dua bentuk metode pembelajaran yang kita bahas. Kalau kita simpulkan dari awal bahwa metode tanya jawab adalah metode yang mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, siswa bertanya, guru menjawab, dan begitu berulang-ulang sampai ditemukan pemahaman atas suatu materi, ditemukan kesepakatan, dan diteruskan dengan karakteristiknya. Ya, memang tujuan dari metode tanya jawab adalah menciptakan suasana yang hidup, gitu. Lalu langkah-langkahnya ada 3 tadi disebutkan. Kemudian kelebihan dan kekurangannya juga ada. Ya. Lalu metode eksperimen juga percobaan. Dia juga punya tahapan, tadi telah dijelaskan. Lalu dia juga punya kelebihan dan kekurangan. Kesamaan, kurang lebih kesamaan antara pembelajaran eksperimen dengan metode tanya jawab adalah mereka itu sama-sama menguji siswa untuk berpikir kritis. Nah, kurang lebih kesamaannya seperti itu. Tanya jawab menguji siswa untuk ingin tahu lebih kritis, lalu pembelajaran eksperimen juga mengundang siswa untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, menjadi kritis. Kurang lebih seperti itu diskusi kita, penjelasan dari kami tentang metode pembelajaran eksperimen. Dan bila ada hal-hal yang kurang mengerti atau beberapa komentar, boleh disampaikan di bagian komentar di bawah. Dan selanjutnya kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Kembalikan ke Saudara Tigor sebagai moderator sekaligus pembuka tadi diskusi ini. Nah, sekian presentasi dari kami dan semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua, baik itu bagi kami sebagai presenter maupun kepada teman-teman kami yang menonton video singkat ini. Kami akhiri. Terima kasih.